Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Rahmayati. Nah, pada kegiatan ini saya akan melakukan awal supervisi akademik yaitu praobservasi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Amrina. Ibu Rahma, boleh saya meminta waktu Ibu sebentar? Oh iya, Ibu. Baik, Bu, saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah disampaikan kemarin kepada Ibu Rahma. Nah, kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu, yang mana tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Rahma dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi, kita akan mengobrol santai. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Rahma dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ibu, dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan? Dari kegiatan ini saya berharap dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Baik, Bu, semoga saya dapat membantu Ibu. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan memberikan materi apa ya, Bu? Besok saya akan memberikan materi tentang karakteristik kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing. Oh iya, Bu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Rahma capai? Saya berharap siswa mampu mengidentifikasi karakteristik kolonialisme dan perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa asing. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Ibu siapkan? Saya sudah mempersiapkan seperti RPP, media pembelajaran, dan juga evaluasi nantinya. Oh, oke, sudah lengkap sekali ya perangkatnya, Ibu. Nah, terkait dengan hal itu, Ibu, apa kesulitan atau hambatan dalam menyampaikan materi pembelajaran besok? Kesulitan yang biasa saya dapat itu kemampuan siswa. Di dalam satu kelas, biasanya siswa itu berbeda-beda kemampuan mereka dalam menerima pelajaran, dan mereka sulit dalam menangkap materi yang disampaikan. Oh, terkait dengan itu, apa strategi yang Ibu akan lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Saya akan mencoba untuk melakukan atau menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Berarti Ibu Rahma sudah sangat siap media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Bagus sekali, Bu. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Nah, dari persiapan Ibu, apakah masih ada yang kurang? Sementara ini saya lagi memproses atau sedang membuat atau masih memproses media tersebut. Nah, untuk menyelesaikan media pembelajaran Ibu, bantuan dari siapa yang Ibu harap? Oh, tentunya dari Ibu Amrina. Saya berharap sekali Ibu Amrina bisa membantu saya dalam proses pembuatan media pembelajaran, Bu ya. Insya Allah, Bu, saya siap membantu. Oh, terima kasih Ibu atas kesediaannya membantu saya membuat media pembelajaran. Nah, Ibu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual serta kemampuan sosial serta emosional siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari penjelasan Ibu, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional dan kepribadian. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu telah sebutkan tadi?
Tentunya saya akan membuat atau menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap, yang tentunya berpihak kepada siswa, seperti RPP misalnya, memuat pembelajaran yang berdiferensiasi, dan PSE, dan tentunya juga media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan buat siswa. Bagus sekali Bu, insya Allah saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana. Rencana pengembangan diri Ibu Rahma. Nah, untuk rencana pelaksanaan kita akan melaksanakan observasi besok Bu, sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya Bu. Insyaallah. Nah baik Bu, terima kasih, semoga besok semuanya berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Tanpa hambatan apapun. Amin Ibu, amin. Terima kasih banyak Ibu. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahap pra observasi bersama dengan Ibu Rahmayati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, siapkan kelasnya. Baru kita mulai pelajaran hari ini. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum saya mulai pembelajaran, saya akan tanya dulu nih, bagaimana hari ini hadir semua kah? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita tentang POC, seperti biasa kita akan mengulang kembali tentang materi kita pekan lalu, ya, tentang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Diawali sebelumnya itu ada kedatangan bangsa Portugis, kemudian ada Spanyol, selanjutnya Belanda. Ya, Belanda menjadi negara ketiga yang datang ke Nusantara. Nah, karena kemarin atau minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang kedatangan ketiga bangsa ini, nah saya ingin mengetahui dari kalian, apakah kalian masih ingat? Tahun berapakah bangsa Belanda datang ke Nusantara? Bisa, Andi Putri? Bisa? Tahun berapa Belanda datang? Pada tahun 1595, Bu. 1595. Ya, jadi tahun 1595 pertama kalinya bangsa Belanda itu tiba di Nusantara setelah bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol datang ke Nusantara. Tentu saja yang mereka datang ini adalah para pedagang-pedagang, ya, pedagang yang datang ke Nusantara setelah mendengar kedatangan pedagang-pedagang Portugis dan juga pedagang-pedagang dari Spanyol. Nah, jadi mereka datang itu tidak lain adalah untuk mereka melakukan perdagangan. Nah, setelah bangsa Belanda melakukan yang namanya pelayaran ke Nusantara, setelah Cornelis de Houtman, orang pertama yang datang ke Nusantara, itu orang Belanda pertama yang datang ke Nusantara, berlayar ke Nusantara, datang membuka jalan atau perintis kedatangan bangsa Belanda. Maka setelah itu banyak bangsa-bangsa atau lebih tepatnya banyak pedagang-pedagang Belanda yang kemudian berdatangan ke Nusantara. Mereka berlomba-lomba untuk datang ke Nusantara untuk mendapatkan atau membeli atau berdagang rempah-rempah. Nah, kedatangan para pedagang-pedagang inilah yang kemudian mendatangkan kekhawatiran, ya, mendatangkan kekhawatiran pemerintah kerajaan Belanda pada saat itu, supaya tidak terjadi yang namanya
perselisihan antar pedagang-pedagang ini, maka kemudian diusulkanlah bagaimana caranya atau bagaimana kalau kita membuat sebuah perusahaan atau sebuah badan yang mana di dalamnya menggabungkan para pedagang-pedagang ini. Nah, inilah yang akan kita bahas ya, tentang perusahaan dagang yang nantinya menguasai Nusantara ini atau Indonesia ini. Apa nama perusahaannya akan kita bahas selanjutnya. Baiklah, sebelum kita menonton video tentang lahirnya POC atau kelahiran POC, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas tentang karakteristik kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing. Ya, salah satunya itu tentu saja POC. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa POC itu adalah sebuah perusahaan dagang yang didirikan oleh para pedagang-pedagang Belanda di Amsterdam. Ya, nah untuk lebih lengkapnya supaya kalian lebih memahami tentang apa itu POC, kapan berdirinya, di mana kantornya, dan bagaimana keberhasilan dari POC itu sampai dikatakan nantinya POC itu adalah sebuah perusahaan yang dikatakan sebagai, diibaratkan sebagai negara di dalam negara karena begitu besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh POC tersebut. Baiklah, kita akan menonton bersama-sama tentang POC. Ya. Jadi tolong diperhatikan ya tentang berdirinya POC. Apa yang tidak boleh disebut namanya dan India Timur adalah isu sejarah yang sangat dekat dengan Indonesia. Ini adalah perusahaan multinasional pertama di Indonesia. Ya. Pendiri dan emiten pertama dalam bursa saham paling pertama finansial, Amsterdam Efficiëntie Beurs. Perusahaan yang didirikan 400-an tahun lalu ini adalah yang berkaya dan terbesar sejarah. Apabila POC mencapai 7,9 triliun US dollar atau sekitar 110.000 triliun rupiah. Itu berapa banyak ataunya? Silahkan dihitung sendiri. Tambah Microsoft, tambah Saudi Arabia, tambah teman-temannya yang lain, lalu setara dengan POC. Lalu sudah mencak. Oke. Ya, dari tadi kita sudah melihat atau menyaksikan bersama, kita menonton bersama tentang kelahiran atau berdirinya POC. Ya, mungkin dari hasil yang ditonton tadi ada hal-hal yang kurang jelas atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk ditanyakan. Ya, silakan Tita. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa VOC merupakan perusahaan yang terbesar, bahkan bisa disebut dengan perusahaan multimedia. Dan sebagai perusahaan multimedia tentunya mempunyai keistimewaan. Nah, bisakah Ibu jelaskan apa keistimewaan dari VOC ini? Ya, jadi sebagai sebuah perusahaan yang besar, disampaikan tadi bahwa ibaratnya sebuah perusahaan multimedia, jika dibandingkan dengan hari ini, itu kurang lebih 20 perusahaan. Ya, bergabung menjadi satu baru bisa menyamai POC ini. Ya, jadi di zamannya di abad ke-16 POC itu merupakan perusahaan yang sangat besar bahkan sampai hari ini. Sebagai perusahaan yang besar tentu dia punya keistimewaan. Oleh pemerintah Belanda atau kerajaan Belanda, POC itu diberikan hak-hak istimewa. Ya, hak istimewa. Hak istimewa POC itu disebut dengan hak oktroi. Hak oktroi. Ada sekitar 6 atau 7. Jadi ada beberapa buku yang saya baca dari referensi yang saya baca, ada yang menyebutkan 6, ada yang menyebutkan 7 tentang hak oktroi yang dimiliki oleh POC. Di antaranya dia menguasai monopoli perdagangan. Kemudian dia berhak memiliki angkatan perang. Dia juga memiliki mata uang sendiri. Jadi dia mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri.
Jadi makanya dikatakan POC itu dianggap sebagai atau diibaratkan sebagai sebuah negara di dalam negara. Karena dia mempunyai mata uang. Bahkan POC mempunyai tentara. Mempunyai tentara sendiri. Jadi selain tentaranya kerajaan Belanda, POC juga mempunyai tentara. Jadi tentaranya ini yang dipakai untuk memperkuat ya POC di dalam menjalankan perdagangannya di daerah yang dia kuasai. Ya, jadi tadi ada apa? Ada monopoli perdagangan. Kemudian dia juga mempunyai mata uang. Nah, dia mempunyai tentara, bahkan dia bisa mendirikan benteng di tempat atau di daerah yang dia kuasai. Jadi itu adalah beberapa hak-hak istimewa yang dimiliki oleh POC. Ya, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Arif barangkali? Iya. Ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Kapan didirikan POC dan di mana markasnya? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi didirikan di negeri Belanda. Ya, di negeri Belanda atau di kerajaan Belanda. Markasnya itu di Amsterdam. Di Amsterdam. Ya, ada satu wilayah di Belanda namanya Amsterdam. Didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Ya, pendirinya itu dikenal dengan nama 17 Heren. 17 Heren atau Tuan-Tuan 17. Kenapa disebut Tuan-Tuan 17? Karena jumlahnya 17. Pemilik saham dari POC itu berjumlah 17. Ya, 17. Sehingga disebut dengan nama Tuan-Tuan 17. Ya, jadi sekali lagi markasnya di Amsterdam, didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Oke? Oke, jadi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya kita sudah mengetahui bahwa POC itu merupakan sebuah kongsi dagang yang besar, ya, merupakan kongsi dagang yang dimiliki oleh kerajaan Belanda. Dan merupakan sebuah kongsi dagang yang paling terkaya sampai hari ini. Belum ada perusahaan-perusahaan di dunia yang bisa mengalahkan atau menyamai ya apa yang didapatkan oleh POC sampai hari ini. Ya, jadi apa yang kalian nonton tadi itu menjelaskan bahwa POC itu merupakan kongsi dagang yang sangat besar. 20 perusahaan besar disatukan belum bisa menyamai. Ya, bahkan ketika POC beroperasi di Indonesia, pemilik saham itu diberikan dividen 40%. 40% diberikan kepada pemilik saham. Namun demikian, sebagai sebuah perusahaan besar dalam perjalanannya, akhirnya POC mengalami keruntuhan. Ada berbagai macam hal yang menyebabkan kemudian POC ini mengalami kemunduran, bahkan sampai mengalami kebangkrutan, dan akhirnya diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Bagaimana tentang keruntuhan VOC ini? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, jadi saya mengharapkan kepada kalian semua untuk mencari referensi ya tentang keruntuhan POC ini. Ya, tentang keruntuhan POC ini, apa yang menyebabkan sehingga POC menjadi bangkrut. Ya, supaya minggu depan ketika kita bertemu kembali kita bisa membahas itu lebih jauh lagi. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, juga untuk saya, ya, untuk menambah pengetahuan kita. Sampai bertemu minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak semuanya. Kali ini saya akan melaksanakan tahap kegiatan pasca observasi bersama dengan rekan saya, yaitu Ibu Rahmayati, guru sejarah Indonesia, bersama dengan Ibu PP, yaitu Ibu Suciati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Amrina. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu mengobrol banyak hal terkhusus pada kegiatan yang sudah Ibu laksanakan di pertemuan sebelumnya. Nah, pada kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas 11.1, jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Oh, boleh Bu. Untuk pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin ini Bu? Alhamdulillah sedikit puas karena ada beberapa hal yang menurut saya masih belum sempurna. Nah, ada beberapa hal yang belum sempurna ya Bu? Iya Bu. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di dalam ruang kelas Ibu? Perasaan saya sedikit agak tegang ya. Makanya awalnya sedikit saya agak gugup mungkin karena ada seseorang di dalam ruangan selain kita. Jadi ya, namun alhamdulillah mungkin berikutnya bisa berjalan lebih lancar. Bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses kemarin yang Ibu laksanakan dalam kelas? Adapun proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Proses pembelajaran kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan alhamdulillah kemarin berdiferensinya menggunakan proses yang sesuai dengan minat belajar siswa atau anak-anak. Kemudian proses pembelajarannya untuk yang model pembelajaran PBL yang sudah Ibu laksanakan ya Bu? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah terlaksana sesuai dengan sintak-sintak yang sudah terpenuhi, dan peserta didik juga sudah mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik dan juga dengan senang. Terkait hambatan dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi Bu? Ada beberapa hambatan, mungkin karena persiapan saya yang kurang bagus dalam mengambil waktu, sehingga ketika masuk waktunya sudah berjalan waktu pembelajarannya. Oh iya. Sehingga mengambil waktu untuk pemasangan LCD, ya, sehingga proses pembelajaran terkesan terburu-buru. Nah, selain hambatan waktu yang terbuang karena menyiapkan proyektor, adakah hambatan lain yang mungkin siswanya Bu? Untuk hambatan lain mungkin siswa mungkin merasa takut, ya, takut berpendapat, mungkin karena di dalam ruangan tersebut ada guru lain, ya, yang ikut di dalam kelas tersebut. Mereka merasa takut untuk menyampaikan atau mengungkapkan pendapatnya. Jadi keaktifan siswa kurang menyeluruh ya Bu? Ya, sepertinya seperti itu. Nah, terkait hambatan menurut Ibu, alasan apa sehingga hambatan ini terjadi? Mungkin karena saya kurang maksimal, ya, kurang memaksimalkan anak-anak, sehingga saya hanya memberikan batasan saja kepada beberapa anak yang ingin menyampaikan pendapatnya, sehingga yang lain merasa nyaman-nyaman saja untuk tidak menyampaikan pendapat. Kira-kira yang solusi apa yang Ibu lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan tersebut Ibu? Kira-kira nanti saya akan melakukan atau memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada siswa, dan mungkin saya akan menunjuk beberapa siswa secara langsung supaya mereka bisa memberikan pendapat. Kira-kira kapan Ibu mulai memperbaiki hambatan yang sudah terjadi Bu? Rencananya di pertemuan berikutnya mungkin saya bisa menerapkan hasil dari evaluasi pertemuan yang kemarin.
Oh, terima kasih Bu, sangat luar biasa Ibu. Dari apa yang sudah Ibu laksanakan kemarin, nah ketika saya amati secara menyeluruh, catatan berdasarkan hasil pembicaraan kita di praobservasi, alhamdulillah semua sudah tampak Bu. Mulai dari penyampaian tujuan, strategi pembelajaran, itu strategi pembelajaran yang telah Ibu lakukan, berdiferensiasi juga, ada konten, ada proses, kemudian model pembelajaran PBL dan sintaknya juga ada. Hambatan yang disampaikan dan solusinya juga luar biasa. Baik Bu, cukup itu saja pertanyaan yang saya sampaikan dan terima kasih Bu sudah bersedia untuk saya observasi mulai dari kegiatan pra-observasi sampai pasca observasi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bu karena sudah membersamai saya melakukan kegiatan pra-observasi dan pasca observasi. Terima kasih.